Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah rahan atau jaminan, yang dimana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah banyak hal ya, dari mulai definisi, dari mulai hak-hak rahan dan murtahin, dari mulai tasarruf atau penggunaan rahin pada barang rahannya, dan juga hak-hak rahin dan juga ahli waris daripada rahin tersebut. Sedikit kita mengulang bahwa rahan itu adalah jaminan ya yang kepada murtahin yang menerima rahannya tersebut, tetapi ibaratnya manfaat atau nafaknya atau manfaat daripada barang rahan tersebut adalah dimiliki oleh rahin atau orang yang memiliki hutang dan memberikan jaminan tersebut kepada murtahin. Sehingga ketika misalnya barang rahan tersebut misalnya disewakan kepada pihak orang lain, ya jadikan ijarah, maka manfaatnya itu kembali, atau misalnya uang daripada ijarahnya atau uang sewanya tersebut kembali kepada ibaratnya sang rahin. Begitu pula adanya bunga ataupun pengembangan ataupun nama, disebutnya nama itu dalam bahasa Arab itu adanya kelebihan atau penambahan baik yang bersambung muttasil ataupun munfasil itu dimiliki oleh sang rahin. Misalnya muttasil itu misalnya bulu domba ya kan, itu yang istilahnya tidak terpisah dari dombanya, misalnya bulu domba menjadi berkembang, itu adalah penambahan atau pengembangan ya kan, maka pengembangan bulu domba itu milik sang rahin. Itu dan juga sifat daripada rahan atau barang rahan itu adalah sifatnya amanah. Jadi ketika kerusakan ataupun hilangnya barang rahin atau barang rahan tersebut dari murtahin karena bukan karena ifrat dan tafrid, bukan karena kelalaiannya, maka barang rahan tersebut itu ibaratnya tidak dijamin, tidak ada jaminannya atau tidak ada domannya. Maksudnya sang murtahin tidak menjamin daripada barang hilang tersebut. Karena apa? Karena sifatnya amanah. Kecuali kalau misalnya murtahinnya melakukan hal-hal yang sifatnya tafrid dan ifrat, maka dia harus menggantikannya. Pembahasan dalam pertemuan kita kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai masalah penggunaan atau tasarruf murtahin ya, tanpa izin daripada rahin ya dalam barang rahannya tersebut, bagaimana penggunaannya tersebut, kondisinya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah pembahasan yang baru kalau misalnya waktunya cukup, ini masalah wikalah. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pembahasan mengenai kelanjutan daripada rahan tersebut adalah tasarruf murtahin tanpa izin daripada rahin. Murtahin itu seperti yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu orang yang menerima jaminan tersebut. Nah, yang pertama tasarruf itu ada dua, ada tasarruf ghair naqil, ada tasarruf naqil. Ada tasarruf ghair naqil seperti yang pernah dibahas sebelumnya adalah tasarruf yang dimana dia gunakan sendiri, tidak dipindahkan kepada pihak lain. Adapun tasarruf naqil adalah tasarruf seperti misalnya ibaratnya dijual, yaitu tasarruf naqil namanya, jadi dipindahkan kepada pihak orang lain. Nah, tasarruf ghair naqil dalam masalah ini sang murtahin ya ketika dia menggunakan barang rahan tersebut, dia menjadi dhamin atau dia menjamin ketika misalnya ada hal yang ibaratnya hilang ataupun hal yang rusak dalam masalah ini, maka dia menjamin daripada harga waqi'i atau harga yang waqi'inya daripada barang rahan tersebut. Yang kedua tasarruf naqil atau dipindahkan kepada pihak lain seperti misalnya jual beli, itu sifatnya itu muamalahnya fuduli. Jadi ketika misalnya diizinkan oleh rahin, maka muamalahnya sah ya, dan harga daripada atau uang daripada jual beli tersebut menjadikan
ibaratnya barang pengganti uangnya menjadi pengganti daripada barang jaminan tersebut. Jadi tetap menjadi harta yang dirahankan atau uang yang dirahankan. Jadi pengganti daripada barang kalau dijual. Kalau misalnya ibaratnya ibaratnya dalam masalah ini itu dijual ya. Kalau misalnya di ijarah atau misalnya disewa, maka hasil sewanya tersebut kembalinya kepada rahin, bukan kembalinya kepada murtahin. Ini perlu diketahui di dalam masalah ini. Itu yang pembahasan daripada tasarruf murtahin di dalam masalah ini. Berbeda halnya ketika pembahasan di dalam tasarruf rahin ya. Kalau tasarruf rahin di sini ketika misalnya tasarruf rahin ya, misalnya dijual oleh rahin ya, maka itu batal rahannya. Tetapi kalau dalam tasarruf murtahin, kalau misalnya itu ada ijazah atau izin daripada rahin dalam masalah ini, maka hartanya atau uangnya itu dijadikan atau pengganti daripada barang rahan itu sendiri. Sekarang ada permasalahan, kalau misalnya rahinnya muta'addid atau lebih daripada satu, atau murtahinnya muta'addid atau lebih daripada satu, apakah diperbolehkan? Itu diperbolehkan dengan syarat yang harus ditentukan tentunya di antara kedua belah pihak. Jadi ketika misalnya di antara salah satunya misalnya membatalkan atau tidak membatalkan, itu harus disepakati di antara kedua belah pihak. Jadi tidak menjadi masalah ketika murtahinnya lebih daripada satu atau rahinnya lebih daripada satu. Jadi sekumpulan dari pembahasan daripada rahan atau jaminan tersebut sudah kita bahas, dan mudah-mudahan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah bisa memahami daripada pelajaran bab rahan tersebut. Adapun pelajaran yang baru yang insyaallah kita akan bahas sekarang ini dalam muqaddimah tentunya, dan kita insyaallah di dalam pembahasannya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah wikalah atau perwakilan. Jadi wikalah itu dalam masalah ini apa maksudnya wikalah? Wikalah itu adalah menyerahkan daripada sebagian daripada pekerjaan ataupun sesuatu ya kan kepada pihak yang lain di masa hidupnya. Di dalam masalah ini untuk dilakukan oleh sang wakil. Dalam masalah wikalah itu ibaratnya memerlukan sirah atau lafadz baik secara tertulis ataupun secara lisan ataupun secara amal yang menunjukkan bahwa dia sedang mewakilkan kepada pihak yang lain. Seperti misalnya mengatakan bahwa kamu adalah wakil saya misalnya dalam pekerjaan ini, atau misalnya pekerjaan ini saya wakilkan kepadamu misalnya, atau sesuatu ini saya wakilkan kepadamu misalnya. Itu sebuah lafadz ataupun tulisan juga tidak menjadi salah, tetapi dilala menunjukkan kepada bahwa dia itu sedang mewakilkan kepada pihak yang kedua. Jadi tanpa adanya dilala maka tidak bisa kita ketahui apakah dia itu mewakilkan kepada pihak yang lain ataupun tidak mewakilkan. Nah, di dalam masalah wikalah atau perwakilan ini secara aslinya itu tidak boleh sifatnya mu'allaq kepada nafsul wikalah. Jadi harusnya sifatnya tanjiz. Mu'allaq itu seperti misalnya digantungkan ya, maksudnya mu'allaq itu misalnya kalau misalnya hujan turun maka kamu jadi wakil saya, itu jadi namanya digantungkan atau digantungkan kepada sesuatu misalnya. Itu tidak sah hukum perwakilan tersebut. Tetapi kalau mu'allaqnya kepada mu'allaqnya kepada muta'alliq wikalah bukan kepada nafsil wikalah. Bedanya muta'alliq sama nafsul wikalah, kalau wikalah itu seperti nafsul wikalah itu seperti yang tadi disebutkan, kalau hujan turun maka kamu jadi wakil saya, itu batil hukumnya wikalahnya. Tetapi kalau kepada muta'allaq wikalah itu kepada sesuatu yang diwikalahkan.
Jadi sesuatu yang diwakilkan, misalnya kamu misalnya sesuatu kepada sesuatu yang diwikalahkan, bukan kepada nafsul wikalah. Contohnya ini dibolehkan. Kalau yang kepada muta'alaq wikalah itu dibolehkan. Contohnya misalnya kamu menjadi wakil saya, ya, kamu menjadi wakil masalah ketika misalnya kamu menjadi wakil saya ketika misalnya Hasan atau Husain datang, maka rumah saya ini kamu jual kepadanya misalnya. Nah itu jadi digantungannya kepada kepada muta'alaq atau sesuatu yang diwakilkannya, bukan kepada nafsul wikalah. Kalau ini tidak dipermasalahkan. Kalau kepada nafsul wikalah, maka itu batil permasalahan wikalahnya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pelajaran dan pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai masalah wikalah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.